Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan flora fauna di Indonesia dan di dunia. Minggu lalu, Bu Lili agak belibet waktu nyebut salah satu spesies hewan pemakan semut yang dikenal sebagai adfak. Adfak ini masih satu keluarga dengan terenggiling ya. Dilihat dari moncongnya, ini bukan pemakan rumput, ini adalah pemakan semut, hewan pemakan semut, namanya adfak. Ini ada di zona neotropik. Kemudian kita akan lanjutkan lagi sekaligus mengulang dulu terkait dengan persebaran jenis fauna di Indonesia. Nah, di zona barat itu kan kemarin sudah boleh tekankan didominasi oleh mamalia berukuran besar. Kemudian untuk zona peralihan itu di sini banyak sekali hewan-hewan yang endemik atau hanya ada di Indonesia. Seperti kuda sumbawa, banteng anoa, babi rusa, kuskus, monyet hitam, beruang madu, tarsius, monyet seba, komodo, soa-soa, dan siamang. Kemudian di zona timur itu didominasi oleh aves dan juga burung. Aves atau burung maksudnya. Jadi banyak burung berbulu indah seperti cendrawasih, belum ditulis di sini. Kemudian ada juga burung kasuari. Ini di sini belum ada juga. Ya, kemudian banyak sekali spesies burung berbulu indah dan juga hewan-hewan pemanjat seperti kanguru, walabi, beruang nokdiak. Ada posum layang atau sugar glider, kuskus, kanguru pohon, kelawar, burung namudur, dan bandikut atau tikus babi. Ini adalah gambaran di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur seperti yang Bu Lili sampaikan di pertemuan minggu lalu, itu adalah stepa tropis. Jadi di sana padang rumput, full padang rumput ya. Ini kalau di sini ada penampakan seperti pohon, ini tuh hanya semak-semak ya. Ini hanya semak-semak yang tidak terlalu tinggi. Nah, kenapa Bu Lili tampilkan gambar tadi? Karena di sini sekarang kita akan membahas persebaran jenis-jenis flora di Indonesia. Walaupun Indonesia itu berada pada bioma hutan hujan tropis, tetapi kita mempunyai variasi mikroiklim, di mana zona Sumatera Kalimantan ini merupakan zona yang masih sangat-sangat hutan hujan tropis banget, sangat-sangat hutan hujan tropis banget. Jadi ini yang hutan hujan tropis itu adanya di Sumatera dan Kalimantan. Jawa itu sebenarnya lebih ke hutan musim tropis karena didominasi oleh jati. Kemudian di zona Wallacea ini banyakkan rempah-rempah. Nah, ini loh yang bikin kita jadi dijajah. Karena Indonesia itu menghasil pala, cengkeh, kayu manis, kenari, eboni, lontar, cendana yang terbesar pada saat zaman kolonialisme, zaman Renaissance di Eropa, kemudian mereka berlayar ke sini, akhirnya Indonesia dijajah. Kemudian zona Papua jadi dibagi menjadi 4 seperti ini. Nah, kenapa dibagi menjadi 4? Tentu saja berdasarkan tanaman-tanaman yang ada di sana. Untuk zona Sumatera Kalimantan itu didominasi oleh tanaman-tanaman yang tinggi. Ada meranti, ada damar, anggrek, lumut, cendawan, paku, kantong semar, dan juga Rafflesia arnoldi. Ini adalah flora yang endemik atau flora yang menjadi ciri khas dari zona Sumatera Kalimantan. Jadi karena dia tipe vegetasinya hutan hujan tropis, sehingga tingkat kerapatannya tinggi, kemudian variasi spesiesnya heterogen banget atau macam-macam banget, kelembapan udaranya tinggi, curah hujannya tinggi, suhu rata-ratanya juga tinggi. Nah, kemudian semakin ke timur, curah hujan itu semakin berkurang ya. Jadi sampai di Jawa Bali ini curah hujannya sudah berkurang, tingkat kelembapannya juga berkurang, dan dominasinya itu adalah pohonnya jati. Mulai dari Semarang sampai Jawa Timur sampai Bali itu curah hujannya tidak setinggi di Jawa Barat sebenarnya. Jadi Jawa Barat, kenapa Bogor disebut kota hujan, karena di sana curah hujannya masih tinggi. Semakin kita ke barat lagi, ke Sumatera, itu curah hujannya lebih tinggi lagi, apalagi kalau di Semenanjung Malaya itu juga hujannya nggak bisa dibandingin sama di kita. Jadi beneran kayak
full bisa 2 hari tuh hujan, petirnya juga Masya Allah. Petirnya tuh kayak lebih gede gitu loh kalau yang hujannya lebih deras. Kita aja kayak hujan jarang-jarang aja petirnya udah sering kayak bikin kaget gitu. Apalagi di sana itu petirnya bisa kayak nonstop. Nah, di Pulau Jawa ini karena curah hujannya semakin berkurang, tentu saja jenis hutannya juga berbeda. Hutan yang mendominasi itu adalah hutan dengan pohon jati. Jadi pohon endemiknya adalah pohon jati, di mana dia akan meranggas atau menggugurkan daunnya selama musim kemarau untuk mengurangi penguapan karena cadangan airnya itu menipis, atau yang di tanah itu kan semuanya menguap. Jadi cadangan airnya tuh susah gitu. Nah, ini udah ke-record kan ya? Takutnya belum ke-record. Oke. Nah, kemudian selain jati itu juga ada tumbuhan lain, ada Pinus mercusi dan juga cemara di pegunungan. Kemudian di zona yang ketiga, zona Wallacea, ini persebarannya meliputi Kepulauan Wallacea, yaitu Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Timor, dan Kepulauan Maluku. Di sini lebih kering, kelembapan udaranya juga jauh lebih rendah kecuali Maluku. Kalau Maluku kelembapan udaranya dia masih lumayan tinggi karena dia ada di tengah-tengah. Maksudnya dia adalah kepulauan di tengah laut gitu loh, maksudnya penguapannya tinggi sehingga kelembapannya juga tinggi. Nah, wilayah Wallacea ini dia biomanya kalau mau diklasifikasikan dia sabana dan stepa tropis seperti yang ada di gambar ini tadi. Ini yang stepa tropis. Nah, di sini curah hujannya selain lebih rendah lagi, kelembapan udaranya juga cukup rendah. Kemudian di sini hutannya itu hutan campuran dengan berbagai jenis rempah-rempah. Jadi misalnya di situ ada hutannya itu isinya adalah pala, cengkih, kayu manis, kenari, kayu eboni, lontar, dan juga kayu cendana. Kemudian di wilayah Flora Papua atau wilayah yang keempat ini, persebarannya tentu saja di Pulau Papua dengan iklim hutan hujan tropis. Jadi setelah sampai di Nusa Tenggara Timur dan juga Maluku, curah hujannya itu kembali lagi. Kenapa? Karena penguapan dari Australia. Hujan yang ada di Papua itu berasalnya dari penguapan Samudra Pasifik gitu ya, maksudnya bukan penguapan di Australia, penguapan dari Samudra Pasifik karena dekat sama Samudra Pasifik, penguapannya dari situ. Kalau hujan yang kita terima itu penguapannya berasal dari Samudra Hindia gitu, jadi beda sumber air. Nah, di Papua ini selain dia hutan hujan tropis, vegetasinya itu juga banyak sekali dipengaruhi dari Australia, terutama Australia bagian utara. Kemudian juga vegetasi bakau juga banyak ditemukan di Papua. Dan yang mendominasi itu adalah pohonnya atau floranya adalah eukaliptus atau kayu putih. Nah, secara umum persebaran atau tipe vegetasinya itu dibagi menjadi 4 seperti ini, walaupun nanti kalian bisa baca di halaman 93 ada sebaran hutan hujan tropis itu di Sumatera, Kalimantan, dan Papua, hutan musim di Jawa Tengah, Jawa Timur sampai Nusa Tenggara. Kemudian hutan pegunungan antara lain tersebar di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Hutan sabana ada di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Hutan rawa itu ada di Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Jawa. Hutan pasang surut itu tersebar di Sumatera, Kalimantan, Maluku, Bali, Jawa, dan Papua. Hutan gambut itu tersebar di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kemudian hutan lumut itu ada di pegunungan tinggi di Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Hutan lumut itu bukan berarti isinya lumut aja. Kalau lumut aja berarti nanti dia ikutnya ke tundra. Nah, hutan lumut ini maksudnya adalah hutan yang kulit pohonnya itu ditumbuhi lumut. Jadi hutannya hijau gitu loh, dari atas sampai bawah sampai lantai dasar hutannya pun hijau karena ditumbuhi lumut. Gitu. Nah, kemudian
Ini subbab berikutnya. Ini adalah gambar rampok Sima. Rampok Sima ini adalah apa ya? Kalau dibilang warisan budaya ya warisan budaya bolehlah. Tapi ini lebih horor dibandingkan judulnya ya, Rampok Sima. Jadi ini adalah sebuah festival lah, katakanlah festival dulu atau hiburan orang zaman dulu di Jawa, yang mana dilaksanakan setelah sholat Idul Fitri. Biasanya nanti di alun-alun mereka akan melepaskan sebuah harimau yang dikelilingi oleh orang yang memegang tombak. Jadi kayak gladiator versi Jawa gitu, tapi rame-rame. Jadi ini orang-orang di sekitarnya sini semuanya bawa tombak dari bambu runcing gitu mungkin, atau tombak yang besi. Kemudian singanya akan dilepaskan di singa sih, harimaunya akan dilepaskan di tengah sini, kemudian akan digambeli mungkin, atau akan apa sih istilahnya, digusah, diprovokasi supaya dia lari ke salah satu arah, akhirnya ditombak dan mati. Ada filosofinya, tetapi inilah yang menyebabkan harimau Jawa itu sudah punah. Kita sudah tidak bisa melihat lagi harimau Jawa, selain karena perburuan. Kemudian juga dulu orang-orang Belanda tuh juga suka sama dulu hewan yang di air keras gitu mungkin, atau kulitnya dipakai buat maskot drum band. Nah, lama-lama harimau Jawa punah. Harimau Jawa itu lebih kecil dibandingkan harimau Sumatera, dan loreng-lorengnya tuh lebih tipis gitu loh. Jadi kalau misalnya yang kalian lihat sekarang itu biasanya kalau nggak dari Sumatera atau dari India. Yang Jawa itu sudah tidak ada yang terregistrasi loh. Nggak tahu kalau ternyata dia masih ada yang ngumpet gitu, kayak di film Rio 2 gitu kan, ternyata masih ada satu kawanan gitu ya. Ya, wallahu alam. Kenapa Bu Lili menceritakan cerita sedih kali ini? Karena kita akan belajar terkait konservasi flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Nah, apa kaitan gambar di samping gambar ini dengan upaya konservasi? Stop one, stop them all. Maksudnya dihentikan satu, itu bisa menghentikan yang ini, yang ini, dan yang ini. Sehingga yang ini tidak akan begini. Ya, stop one, stop them all itu adalah slogan yang artinya kalau satu dihentikan. Ini kan ceritanya kolektor gading. Ada nggak di sini yang di rumahnya ada koleksi gading? Ini bisa gading gajah. Ini jadi hewan yang di bawah ini bisa ada gambar yang lain enggak? Ada gambar gading gajah, kadang-kadang di bawah ini ada gajah gitu. Jadi gambarnya ini ada macam-macam. Ini dari National Geographic, kalian bisa cari gambar ini. Ini kebetulan yang badak. Jadi badak hitam Afrika itu kan sudah punah. Kenapa ya? Karena ini sebenarnya ulah satu orang. Tetapi karena gimana ya? Pasar itu akan terbentuk apabila ada pembeli gitu loh. Jadi kenapa perdagangan barang-barang, apa ini istilahnya, lupa Bu Lili. Perdagangan cula badak itu kenapa masih ada, maksudnya kayak pemburu itu masih ada. Kenapa ya? Karena ada ini. Kalau nggak ada si pembeli, otomatis kan kolektor juga tidak akan ada. Terus kemudian ini yang pemahatnya juga katakanlah tidak ada, pemburu juga tidak akan ada. Nah kalau ini masih ada yang mau beli, ya masih akan terus ada nih bagian marketingnya mungkin. Jadi kalau ini tuh kenapa kok ada saintis di sini, kenapa ada ilmuwan di sini? Karena ini juga tidak berhenti hanya di hewan ini saja, juga ada hiu yang siripnya diambil katanya buat obat lah dan lain sebagainya. Ini ada gading gajah atau cula badak juga bisa. Kemudian di sini ada bagian ya yang jual, ini ada yang bagian beli. Kenapa mereka ada? Ya karena ini tadi top marketernya apa sih, konsumen utamanya, konsumen tingkat tingginya itu ada. Ya selamanya perburuan badak, perburuan gajah itu akan tetap ada sampai kapanpun. Nah kalau ini dipangkas, bisa jadi mereka jauh lebih bisa hidup dengan tenang gitu loh.
Nah, hewan apa saja sih yang sudah punah? Hewan-hewan yang sudah punah diantaranya adalah yang pertama harimau Jawa, yang kedua itu harimau Bali, kalau yang di Indonesia ya. Kemudian serigala Tasmania, atau kalian pernah dengar Tasmanian Devil, dan juga badak hitam Afrika. Beberapa hari yang lalu, Bu Lili baca itu ada juga kura-kura berleher ular, itu juga dikatakan sudah habis populasinya di alam bebas. Kita kembali lagi ke sini. Bu Lili minta kalian untuk memberikan pendapat stop one, stop them all versinya kalian. Kalau yang tadi Bu Lili sampaikan kan versinya Bu Lili. Coba kalian buat versinya kalian, kemudian nanti dijawab di Google Classroom ya, linknya Bu Lili sudah sediakan. Jangan lupa presensinya 2 kali, yang di WhatsApp itu untuk dilaporkan ke Ibu Kepala Sekolah, yang di Google Classroom itu untuk direkap Bu Lili biar ada timestamp-nya. Gitu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Bu Lili akhiri, besok lagi kita lanjutkan biar nggak terlalu panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.